Ada sebuah kelompok yang disebutkan dalam kitab suci yang menentang seluruh logika manusia. Tentara tanpa senjata, pasukan yang bertahan di tengah kekacauan global. Pria dan wanita yang ditandai oleh Tuhan di dahi mereka, dilindungi oleh segel tak terlihat yang tidak dapat ditembus oleh iblis, bahkan oleh binatang itu sendiri. Mereka disebut 144.000. Dan selama berabad-abad, satu pertanyaan yang sederhana namun mengganggu terus bergema di antara para teolog, sejarawan, dan pakar nubuat Alkitab. Siapakah mereka? Dari mana asal mereka? Dan mengapa Tuhan memilih mereka untuk misi paling berbahaya dalam sejarah manusia? Untuk menjawabnya, kita harus memasuki sebuah penyelidikan yang melampaui batas-batas disiplin. Ini adalah perjalanan yang menyatukan arkeologi Alkitab, teologi apokaliptik, dan geopolitik kenabian. Kita akan menggali teks-teks kuno, membedah simbolisme Ibrani, dan menghubungkan titik-titik yang sering diabaikan, bahkan sengaja dihindari. Karena kebenaran tentang 144.000 bukan sekadar keingintahuan teologis. Ia adalah wahyu tentang apa yang akan datang dan tentang siapa yang memiliki keberanian untuk tetap berdiri ketika seluruh dunia berlutut di hadapan kebohongan. Bersiaplah, apa yang akan Anda temukan berpotensi mengubah cara Anda memahami kitab Wahyu selamanya. Penyebutan pertama tentang 144.000 muncul dalam Wahyu pasal 7. Yohanes yang diasingkan di Pulau Patmos mendapatkan sebuah penglihatan yang menggetarkan. Ia melihat 4 malaikat berdiri di 4 penjuru bumi menahan ke-4 angin. Dalam simbolisme apokaliptik, angin-angin ini melambangkan kehancuran besar, penghakiman ilahi yang siap dicurahkan atas umat manusia. Namun kehancuran itu tertunda. Seorang malaikat lain muncul dari arah matahari terbit, membawa meterai Allah yang hidup. Dengan suara keras, ia memerintahkan ke-4 malaikat itu untuk tidak melepaskan angin sebelum sebuah tugas penting diselesaikan. Tugas apakah itu? Memeteraikan hamba-hamba Allah di dahi mereka. Ini bukan bahasa puitis kosong. Ini bukan metafora yang samar. Ini adalah sebuah operasi militer rohani. Tuhan sedang mempersiapkan sebuah detasemen khusus, sebuah pasukan yang akan bertahan melewati apa yang akan segera mengguncang dunia. Dan jumlah mereka disebutkan dengan sangat spesifik, 144.000. 12.000 dari masing-masing 12 suku Israel. Disinilah kontroversi besar dimulai. Siapakah sebenarnya orang-orang ini? Penafsiran yang paling langsung dan harfiah menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi secara etnis, keturunan biologis dari suku-suku Israel yang pada akhir zaman akan mengakui Yesus sebagai Mesias dan diutus untuk menjalankan misi penginjilan di tengah kondisi yang nyaris mustahil. Pandangan ini dipegang oleh banyak teolog dispensasionalis dan sarjana futuristik, termasuk tokoh-tokoh seperti John MacArthur dan Tim LaHaye. Namun ada arus penafsiran lain. Sebagian berpendapat bahwa angka 144.000 bersifat simbolis, bahwa mereka melambangkan seluruh gereja Israel rohani, yaitu semua orang percaya dari segala zaman. Penafsiran ini memiliki daya tarik tersendiri, terutama jika kita memperhatikan bagaimana kitab Wahyu kerap menggunakan angka secara simbolik. Masalahnya, pandangan ini seringkali mengabaikan detail-detail tekstual yang sangat spesifik, detail yang tampaknya sengaja ditegaskan oleh penulis Wahyu dan tidak mudah untuk disapu bersih sebagai simbol belaka. Dan disinilah pertanyaannya menjadi semakin mendesak. Jika 144.000 bukan sekadar simbol, lalu siapakah mereka sebenarnya? Mari kita sampai pada fakta.
Wahyu pasal 7 secara eksplisit menyebutkan suku-suku Yehuda, Ruben, Gad, Asyir, Naftali, Manasye, Simeon, Lewi, Isakhar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. 12 suku, masing-masing 12.000 orang, total 144.000. Ini terlalu spesifik untuk dianggap sekadar simbol. Jika Yohanes bermaksud menggambarkan seluruh orang percaya, mengapa ia menyebutkan nama-nama suku itu satu persatu? Mengapa tidak langsung mengatakan banyak orang yang tak terhitung jumlahnya? Padahal ia melakukan persis hal itu di ayat 9 ketika ia menggambarkan orang banyak dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa, jelas merujuk kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Perbedaan ini penting. Jawaban yang paling koheren adalah bahwa 144.000 ini adalah orang Yahudi secara harfiah, tetapi bukan sembarang orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang mengalami pertobatan paling dramatis dalam seluruh sejarah manusia. Dalam konteks keruntuhan global, kebangkitan antikristus, dan dimulainya kesengsaraan besar, mereka akhirnya melihat kebenaran yang telah ditolak oleh nenek moyang mereka selama hampir 2000 tahun. Yeshua adalah Mesias. Dan disinilah bagian yang jarang dibicarakan oleh banyak pendeta. Ke-144.000 ini bukan dipilih secara acak. Wahyu 14 ayat 4 menyebut mereka sebagai buah sulung bagi Allah dan anak domba. Dalam konteks Ibrani, istilah buah sulung berarti tuaian pertama, persembahan yang paling murni yang dikhususkan sepenuhnya bagi Tuhan sebelum yang lain menyusul. Mereka digambarkan sebagai orang-orang kudus, perawan secara rohani, pria-pria yang tidak mencemarkan diri dengan perempuan, yang oleh banyak sarjana ditafsirkan sebagai kemurnian doktrinal dan kesetiaan rohani, bukan semata-mata selibat fisik. Mereka mengikuti anak domba kemanapun ia pergi. Ini bukan orang percaya biasa, ini bukan Kristen nominal. Mereka adalah pasukan rohani elit. Sekarang kita sampai pada pertanyaan berikutnya, apa arti meterai di dahi mereka? Apa yang akan saya katakan ini mungkin terdengar sulit dipercaya, tetapi sepenuhnya berakar dalam teks. Meterai Allah di dahi bukanlah tanda fisik yang terlihat oleh mata manusia, melainkan tanda rohani yang nyata di alam spiritual. Meterai ini berfungsi sebagai perlindungan ilahi dari penghakiman yang akan melanda bumi ketika malapetaka mulai turun, ketika jurang maut dibuka, ketika roh-roh jahat dilepaskan, ketika binatang dan nabi palsu membangun pemerintahan global mereka. 144.000 orang ini akan kebal. Bukan karena mereka istimewa dalam diri mereka sendiri, tetapi karena Allah telah memisahkan mereka untuk sebuah misi. Wahyu 9 ayat 4 menegaskan hal ini dengan sangat jelas. Pada sangkakala kelima, ketika belalang-belalang iblis dilepaskan untuk menyiksa umat manusia, ada satu perintah tegas. Mereka tidak boleh menyentuh siapapun yang memiliki meterai Allah di dahinya. Artinya jelas, sementara dunia menjerit kesakitan, sementara manusia ingin mati tetapi tidak bisa, sementara kekacauan melanda seluruh bumi, 144.000 ini berjalan tanpa cedera, terlindungi, tak tersentuh. Dan ini tidak mungkin luput dari perhatian antikristus yang pada saat itu telah menguasai ekonomi, militer, media, dan agama, akan menyadari bahwa ada satu kelompok yang tidak dapat ia hancurkan. Sebuah kelompok yang berkhotbah menentangnya, yang membongkar kebohongannya, yang membawa ribuan orang kepada Mesias yang sejati, dan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Hal ini akan membangkitkan amarah yang luar biasa. Binatang itu akan mencoba menjebak mereka. Ia akan mencoba memenjarakan mereka. Ia akan mencoba membunuh mereka. Namun meterai itu membuat mereka kebal. Apakah mereka benar-benar tidak bisa mati selama masa kesengsaraan? Disinilah para teolog berbeda pendapat.
Sebagian percaya bahwa mereka sepenuhnya abadi selama 7 tahun itu. Yang lain berpendapat bahwa meskipun mereka mungkin ditangkap atau disiksa, mereka tidak akan mati sampai misi mereka selesai. Teksnya tidak sepenuhnya eksplisit, namun satu hal pasti, mereka akan bertahan, mereka akan selamat melewati masa kesengsaraan, dan mereka akan berdiri di Gunung Sion ketika Kristus datang kembali. Sekarang, mari kita bicara tentang misi mereka, karena dimeteraikan bukanlah sebuah hak istimewa, melainkan sebuah tanggung jawab. Ke-144.000 orang ini akan menjadi penginjil terbesar dalam sejarah manusia. Sementara gereja yang sejati akan diangkat dari bumi pada peristiwa pengangkatan, sebagaimana dijelaskan dalam 1 Tesalonika 4, maka orang-orang Yahudi Mesianik inilah yang akan mengambil alih tugas memberitakan Injil Kerajaan di masa paling kelam yang pernah dikenal dunia. Matius 24 ayat 14 berkata, "Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya." Siapakah yang akan melakukannya? Bukan gereja, karena gereja akan berada di surga. 144.000 orang inilah yang akan menjadi agen pengabaran global tersebut. Bayangkan pemandangannya, dunia sedang runtuh. Perang nuklir, kelaparan global, pandemi mematikan, gempa bumi dan tsunami yang belum pernah terjadi sebelumnya. Antikristus tampil sebagai juru selamat dunia, menawarkan kedamaian dengan imbalan penyembahan. Tanda binatang 666 dipaksakan sebagai syarat untuk membeli dan menjual. Siapapun yang menolak akan mati kelaparan atau dipenggal di depan umum. Dan di tengah neraka di bumi ini, 144.000 orang Yahudi itu bergerak melintasi bangsa-bangsa. Mereka berkhotbah bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan, bahwa Antikristus adalah penipu, bahwa pertobatan masih mungkin meskipun harganya adalah nyawa. Hasilnya digambarkan dalam Wahyu 7 ayat 9 sampai 17. Suatu kumpulan besar yang tidak dapat dihitung oleh siapapun, dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa, berdiri di hadapan takhta Allah, berpakaian putih dengan daun palem di tangan mereka. Ketika Yohanes bertanya, "Siapakah mereka?" salah seorang penatua menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesengsaraan besar. Mereka telah membasuh jubah mereka dan memutihkannya di dalam darah anak domba." Inilah buah pelayanan 144.000 orang itu, jutaan, bahkan mungkin miliaran jiwa yang bertobat di tengah kekacauan global. Kebangunan rohani terbesar dalam sejarah manusia bukan terjadi di masa damai dan kemakmuran, tetapi di bawah penganiayaan brutal, penyiksaan, dan ancaman kematian. Dan tahukah Anda apa artinya? Sementara gereja saat ini sering gagal menjangkau tetangga, rekan kerja, bahkan anggota keluarga sendiri, orang-orang Yahudi Mesianik ini akan memenangkan banyak jiwa saat mereka diburu oleh pemerintahan paling menindas yang pernah ada. Apakah mereka menyadari hal itu? Mungkin ya. Mereka tahu bahwa mereka telah dimeteraikan untuk tugas ini, bahwa Tuhan telah mempersiapkan mereka, dan bahwa tidak ada jalan kembali. Sekarang, mari kita selidiki identitas suku-suku mereka, karena daftar suku dalam Wahyu 7 memiliki keanehan yang tidak dapat diabaikan. Pertama, suku, dan tidak disebutkan. Ini mengejutkan karena Dan adalah salah satu dari 12 suku asli Israel. Mengapa Yohanes tidak mencantumkan Dan? Ada beberapa teori, namun yang paling diterima di kalangan sarjana Alkitab konservatif adalah ini. Suku Dan memiliki sejarah panjang penyembahan berhala. Di wilayah Dan, Yerobeam menempatkan salah satu anak lembu emas yang menyesatkan Israel dari penyembahan sejati. Selain itu, dalam Kejadian 49 ayat 17, Yakub menubuatkan tentang Dan dengan kata-kata yang menggetarkan, "Dan akan menjadi ular di tepi jalan."
Beberapa penafsir melihat hal ini sebagai petunjuk nubuat bahwa antikristus mungkin berasal dari suku Dan. Jika asumsi ini benar, masuk akal bila Tuhan tidak menyegel anggota suku tersebut ke dalam pasukan penginjilannya. Kedua, dalam daftar itu Manasye disebutkan, tetapi Efraim tidak. Padahal biasanya ketika nama Yusuf muncul, kedua putranya, Efraim dan Manasye, selalu disebut bersama. Di sini hanya Manasye yang tercatat. Banyak teori menautkan hal ini dengan sejarah penyembahan berhala Efraim, yang pernah menjadi pemimpin kerajaan utara dan pusat ibadah pagan Israel. Ketiga, suku Lewi justru dimasukkan dalam daftar. Ini sangat tidak biasa. Karena Lewi sebagai suku imam biasanya tidak dihitung dalam pembagian wilayah Israel. Namun dalam konteks ini, kehadiran Lewi menjadi masuk akal. Mengapa? Karena pada akhir zaman, semua orang yang ditebus dipanggil sebagai imam. Wahyu 1 ayat 6 menegaskan bahwa Kristus telah menjadikan kita raja dan imam bagi Allah. Lewi dengan demikian melambangkan imamat Israel yang dipulihkan. Ini bukan kebetulan, melainkan tanda kuat dari keaslian kenabian. Yohanes tidak mengarang daftar ini. Ia mencatat persis apa yang ia lihat dalam penglihatannya. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering dihindari karena menimbulkan ketegangan, konfrontasi antara 144.000 orang dan antikristus. Wahyu 13 memberi gambaran tentang sosok binatang itu. Seorang pemimpin dunia yang karismatik, yang selamat dari luka mematikan, melakukan tanda-tanda dan keajaiban, dan menipu seluruh dunia. Ia menuntut penyembahan mutlak, dan siapapun yang menolak sujud kepada patungnya akan dibunuh. Pertanyaannya, apa yang terjadi ketika ia berhadapan dengan orang-orang yang tidak bisa ia bunuh? Situasi ini akan menciptakan krisis teologis dalam sistem antikristus. Ia mengklaim diri sebagai ilah, tetapi kehadiran 144.000 orang yang tak dapat dibungkam, yang terus berkhotbah menentangnya dan selamat dari setiap upaya pembunuhan, akan membuka kerapuhan klaim tersebut. Beberapa ahli nubuat menduga bahwa antikristus akan mencoba mendiskreditkan mereka, menuduh mereka sebagai teroris, fanatik agama, atau ancaman bagi perdamaian global. Bisa jadi ia akan menetapkan hukum khusus terhadap mereka dan bahkan menawarkan hadiah besar bagi siapapun yang dapat membunuh mereka. Namun semua itu akan gagal karena Tuhan melindungi mereka sampai misi mereka selesai. Dan inilah bagian yang benar-benar mengguncangkan. Dalam Wahyu 11, Yohanes menggambarkan dua saksi, dua nabi yang berkhotbah di Yerusalem selama 3,5 tahun. Mereka memiliki kuasa untuk menutup langit agar tidak turun hujan, mengubah air menjadi darah, dan mendatangkan berbagai malapetaka atas bumi. Kitab itu dengan tegas menyatakan, jika ada yang hendak menyakiti mereka, api keluar dari mulut mereka dan membinasakan musuh-musuh mereka. Para saksi ini tidak dapat dibunuh sampai Allah mengizinkannya. Pertanyaannya kemudian muncul, apakah 144.000 orang juga memiliki kuasa yang serupa? Teks Alkitab tidak menyatakannya secara eksplisit, tetapi kemungkinan itu ada jika mereka adalah buah sulung, dimeteraikan oleh Allah, dan mengikuti anak domba kemanapun ia pergi, maka tidak mengherankan jika mereka juga dipakai untuk mengerjakan tanda-tanda ajaib. Lagi pula Yoel 2 ayat 28-32 telah menubuatkan bahwa pada akhir zaman Allah akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Orang muda akan melihat penglihatan, orang tua akan bermimpi-mimpi, dan tanda-tanda ajaib akan terjadi di langit dan di bumi. 144.000 akan menjadi instrumen dari pencurahan terakhir ini, dan kemudian kita tiba pada klimaksnya. Dalam Wahyu 14 ayat 1-5, Yohanes melihat anak domba berdiri di atas gunung Sion. Bersamanya ada 144.000 orang dengan nama anak domba dan nama Bapa tertulis di dahi mereka.
Mereka menyanyikan sebuah lagu baru di hadapan takhta, lagu yang tidak seorang pun dapat pelajari kecuali mereka. Ini adalah adegan kemenangan. Misi telah selesai. Mereka telah melewati masa kesengsaraan. Mereka telah menghadapi binatang itu. Melalui kesaksian mereka, jutaan orang bertobat. Dan sekarang mereka berdiri di hadapan Raja menyanyikan nyanyian para pemenang. Namun, muncul pertanyaan besar, lagu apakah ini? Mengapa hanya mereka yang dapat menyanyikannya? Karena ini adalah lagu pengalaman. Hanya mereka yang telah melewati tungku paling intens dalam sejarah manusia yang dapat memahaminya. Hanya mereka yang telah dimeteraikan, dilindungi, dianiaya, dan tetap setia sampai akhir yang memiliki otoritas untuk menyanyikan lagu ini. Ini adalah lagu kebangsaan dari yang mustahil dicapai. Lagu tentang keajaiban yang benar-benar dialami. Wahyu 14 ayat 4 mengatakan bahwa mereka tidak berdusta dan tidak bercela. Artinya, mereka mempertahankan integritas mutlak di dunia di mana kebohongan menjadi mata uang. Di dunia di mana nabi-nabi palsu menipu dengan tanda-tanda supranatural, di mana propaganda besar-besaran dan pemalsuan mendistorsi kebenaran, 144.000 ini tetap hidup dalam kejujuran yang murni. Mereka tidak menegosiasikan kebenaran. Mereka tidak berkompromi. Inilah yang membuat mereka unik di tengah generasi penipuan. Sekarang, mari kita hubungkan ini dengan kita. Karena kisah ini bukan hanya tentang masa depan, ini adalah tentang masa kini, tentang apa artinya dimeteraikan oleh Tuhan hari ini. Paulus menulis dalam Efesus 1 ayat 13. Setelah kamu percaya kepadanya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Setiap orang percaya sejati telah dimeteraikan. Roh Kudus adalah meterai Allah dalam hidup kita. Meterai ini menjamin keselamatan kita, warisan kekal kita, dan perlindungan rohani kita. Namun, ada perbedaan penting, dimeteraikan untuk keselamatan dan dimeteraikan untuk misi. 144.000 mengalami keduanya. Mereka dipelihara dan mereka diutus. Maka pertanyaannya menjadi sangat pribadi. Apakah kita hidup sebagai orang-orang yang dimeteraikan? Apakah kita sedang menjalankan misi Tuhan? Atau justru duduk diam, menunggu pengangkatan sementara dunia di sekitar kita binasa? 144.000 ini seolah mempermalukan kita. Mereka menginjili di bawah penganiayaan brutal. Sementara kita, apakah kita takut berbicara tentang Yesus di tempat kerja? Apakah kita malu membagikan Injil kepada sesama? Apakah kita menghindari konflik, ketidaknyamanan, atau label fanatik? Akan tiba saatnya ketika tidak ada lagi jalan tengah. Engkau milik Tuhan atau engkau milik binatang itu. Engkau memiliki meterai atau engkau memiliki tanda. Wahyu 13 ayat 16-17 menegaskannya. Binatang itu menyebabkan semua orang, kecil dan besar, kaya dan miskin, merdeka dan budak, menerima tanda pada tangan kanan atau pada dahi mereka. Dan tanpa tanda itu, tidak seorang pun dapat membeli atau menjual. Dan disinilah letak kengerian itu. Wahyu 14 ayat 9-11 menyatakan dengan sangat tegas bahwa siapapun yang menerima tanda binatang itu akan minum dari anggur murka Allah dan akan disiksa dengan api dan belerang. Asap siksaan mereka naik selama-lamanya. Ini adalah pernyataan yang mengerikan dan tidak dapat dibalik. Tidak ada pengampunan bagi mereka yang mengambil tanda itu. Mengapa? Karena tanda binatang bukan sekadar tindakan fisik. Ia bersifat rohani, ia adalah penyembahan, ia adalah penolakan terakhir dan sadar terhadap Allah. 144.000 orang adalah kebalikannya. Mereka menyandang nama Allah, mereka adalah milik anak domba, dan tidak ada apapun, sama sekali tidak ada, yang dapat memisahkan mereka dari kasih Kristus. Sekarang mari kita membahas sesuatu yang cukup kontroversial.
Beberapa kelompok agama seperti saksi-saksi Yehova mengklaim bahwa hanya 144.000 orang yang akan masuk surga. Mereka mengajarkan bahwa sisa orang-orang yang diselamatkan akan hidup di bumi yang dipulihkan, bukan di surga. Pandangan ini bertentangan dengan Alkitab. Pertama, Wahyu pasal 7 dengan jelas menunjukkan bahwa di luar 144.000 ada suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung jumlahnya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa yang berdiri di hadapan takhta Allah di surga. Ini dengan sendirinya membuktikan bahwa jumlah orang yang masuk surga jauh melebihi 144.000. Kedua, 144.000 secara spesifik disebut berasal dari 12 suku Israel. Jika angka ini adalah jumlah total semua orang yang diselamatkan, maka orang-orang bukan Yahudi akan sepenuhnya dikecualikan, sesuatu yang jelas bertentangan dengan Galatia 3 ayat 28. Tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ketiga, Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 2-3, "Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Banyak tempat tinggal bukan hanya untuk 144.000 orang. Jadi, 144.000 bukanlah jumlah total orang yang diselamatkan. Mereka adalah kelompok khusus dengan panggilan dan misi khusus pada waktu tertentu dalam sejarah penebusan. Mereka mewakili sisa Israel yang setia, yang akan dipakai Tuhan untuk memimpin kebangunan rohani besar terakhir sebelum kedatangan Kristus yang kedua. Sekarang, ada satu hal penting yang sering luput disadari. 144.000 adalah jawaban Allah atas pertanyaan besar yang diajukan dalam Wahyu pasal 6. Ketika meterai ke-6 dibuka, langit tergulung seperti gulungan, bintang-bintang jatuh, dan raja-raja bumi bersembunyi di gua-gua. Mereka berseru, "Jatuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami dari hadapan Dia yang duduk di atas takhta dan dari murka Anak Domba. Sebab hari besar murkanya telah tiba, dan siapakah yang dapat bertahan?" Jawabannya adalah 144.000. Mereka adalah bukti bahwa bahkan pada hari murka, Allah tetap memelihara miliknya. Bahkan ketika dunia runtuh, Tuhan memiliki sisa umatnya. Selalu demikian, selalu ada sisa. Pada zaman Elia, ketika nabi itu merasa dirinya satu-satunya yang setia, Allah menyatakan bahwa masih ada 7.000 orang yang tidak pernah berlutut kepada Baal. Pada zaman air bah, 8 orang diselamatkan. Di Sodom dan Gomora, Lot dan putri-putrinya berhasil melarikan diri. Tuhan selalu memelihara umatnya, dan Ia akan melakukannya sampai akhir. Dalam masa kesengsaraan, 144.000 orang akan diselamatkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, tidak pernah dan tidak akan pernah. Dan disinilah kita sampai pada tujuan dari seluruh penyelidikan ini. Mengapa penting untuk mengetahui siapa 144.000 itu? Karena mereka menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan bekerja. Mereka menyingkapkan rencananya dan sekaligus membongkar kebohongan musuh. Setan ingin kita percaya bahwa ia telah menang, bahwa umat manusia telah tersesat, bahwa tidak ada lagi harapan. Tetapi Tuhan selalu memiliki sisa, selalu memiliki rencana, dan selalu memelihara rencananya sendiri untuk menggenapi tujuannya. 144.000 itu juga menantang kita. Mereka bukan orang-orang yang sempurna. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang selama hampir 2000 tahun menolak Yesus. Namun ketika kebenaran dinyatakan, ketika tabir disingkapkan, ketika mereka akhirnya mengerti bahwa Mesias yang mereka nantikan telah datang dan akan segera kembali, mereka akan menyerahkan diri sepenuhnya.
dan Tuhan akan memakai mereka dengan sangat dahsyat. Jika Tuhan dapat mengubah seorang penganiaya menjadi pengkhotbah, jika dia dapat mengubah Saul menjadi Paulus, jika dia dapat memakai seorang pembunuh seperti Musa dan seorang pezina seperti Daud, maka dia juga dapat memakai Anda. Siapapun yang bertobat, yang percaya, dan yang menyerah sepenuhnya kepada Tuhan, dapat dipakai olehnya meterai Tuhan bukan hanya untuk 144.000 orang. Meterai itu tersedia bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Dan ketika Anda dimeteraikan oleh Roh Kudus, tidak ada satu pun yang dapat merebut Anda dari tangan Tuhan. Roma 8 ayat 38-39 berkata, "Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita." Itulah janjinya, itulah keamanan kita, itulah harapan kita. Namun izinkan saya berbicara dengan jujur dan terus terang. Jika Anda belum menyerahkan hidup Anda kepada Kristus, jika Anda belum dimeteraikan oleh Roh Kudus, waktu hampir habis. Kita tidak tahu kapan pengangkatan akan terjadi, bisa hari ini, bisa besok. Dan ketika itu terjadi, siapapun yang tertinggal akan menghadapi masa kesengsaraan. Apakah Anda ingin berada di dunia ketika binatang itu berkuasa, ketika tanda itu dipaksakan, ketika dunia terjerumus ke dalam perang nuklir, ketika iblis dilepaskan dari jurang, ketika matahari membakar manusia dengan panas yang dahsyat, ketika air berubah menjadi darah? Pada masa itu, 144.000 akan diselamatkan karena mereka dimeteraikan secara khusus. Tetapi bagaimana dengan Anda? Apakah Anda memiliki jaminan itu? Karena jika seseorang menolak Kristus sekarang dan tertinggal, pilihannya hanya dua: menerima tanda binatang itu dan terkutuk selamanya, atau menolak tanda itu dan menghadapi kemartiran. Wahyu 20 ayat 4 menggambarkan jiwa-jiwa mereka yang dipenggal karena kesaksian tentang Yesus dan firman Allah, yang tidak menyembah binatang atau patungnya dan tidak menerima tandanya. Artinya, memang akan ada keselamatan selama masa kesengsaraan, tetapi keselamatan itu datang melalui kematian. Anda harus mati bagi iman Anda secara harfiah. Jadi mengapa menunggu? Mengapa mengambil risiko? Terimalah Kristus hari ini, selama masih ada kasih karunia, selama masih ada waktu. Apa yang saya katakan mungkin terdengar keras, tetapi inilah kebenaran. Gereja pada zaman ini berada dalam kondisi yang berbahaya, suam-suam kuku. Dalam Wahyu 3 ayat 15-16, Tuhan berkata kepada jemaat di Laodikia, "Aku tahu perbuatanmu, bahwa engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Ini bukan ancaman kosong. Ini adalah peringatan yang sangat nyata. Hari ini ada jutaan orang yang duduk di bangku gereja, tetapi tidak pernah dilahirkan kembali. Mereka tidak pernah sungguh-sungguh bertobat. Mereka merasa aman karena menghadiri kebaktian, karena dibaptis sejak kecil, atau karena berasal dari keluarga Kristen. Namun keselamatan bukanlah warisan genetik. Keselamatan bukan tradisi agama. Keselamatan adalah hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Keselamatan adalah pertobatan sejati, iman yang hidup, dan transformasi hidup yang radikal. 144.000 orang itu bukanlah orang Kristen nominal. Mereka bukan orang yang setengah-setengah. Mereka adalah orang-orang percaya yang menyala-nyala, yang bersedia mati untuk apa yang mereka imani, bersedia kehilangan segalanya demi memperoleh Kristus. Pertanyaannya sederhana namun tajam. Apakah Anda bersedia? Jika hari ini
Ketika hidup masih relatif nyaman, Anda tidak mau sepenuhnya menyerahkan hidup kepada Kristus. Bagaimana Anda akan bertahan di masa kesengsaraan? Kita telah sampai pada akhir penyelidikan ini, dan kesimpulannya jelas. 144.000 bukanlah misteri yang tidak dapat diuraikan. Mereka adalah orang-orang Yahudi secara harfiah, dari suku-suku tertentu yang dimeteraikan oleh Tuhan selama masa kesengsaraan untuk menginjili dunia. Mereka dipelihara secara ilahi sampai misi mereka selesai. Melalui mereka, jutaan orang akan dimenangkan. Mereka akan menghadapi binatang itu dan mengalahkannya. Dan pada akhirnya, mereka akan berdiri di atas Gunung Sion, menyanyikan nyanyian orang-orang yang telah ditebus. Lalu, apa arti semua ini bagi Anda dan saya? Artinya sederhana, namun penuh kuasa. Jika Tuhan sanggup memelihara 144.000 orang di tengah kesengsaraan terburuk dalam sejarah manusia, Dia juga sanggup memelihara Anda dalam situasi apapun yang sedang Anda hadapi hari ini. Jika Tuhan dapat memakai orang-orang Yahudi yang baru bertobat untuk memberitakan Injil dalam keadaan yang mustahil, Dia juga dapat memakai Anda sekarang, di tempat Anda berada. Anda tidak perlu menunggu akhir zaman untuk dimeteraikan. Anda tidak perlu menunggu antikristus muncul untuk menentukan kepada siapa Anda akan setia. Putuskan hari ini. Serahkan hidup Anda kepada Kristus. Mintalah meterai Roh Kudus dan hiduplah sebagai milik Tuhan. Dan jika Anda sudah diselamatkan, jika Anda sudah dimeteraikan, hiduplah sebagaimana 144.000 orang itu akan hidup, dengan keberanian, dengan integritas, dan dengan kesetiaan yang mutlak. Beritakan Injil, jangan malu, jangan menjadi tenang dan nyaman, sebab malam akan datang ketika tidak seorang pun dapat bekerja. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Terima kasih karena Engkau telah menyatakan rencana-Mu kepada kami. Terima kasih atas 144.000 orang yang menjadi kesaksian tentang kesetiaan-Mu, kuasa-Mu, dan belas kasihan-Mu. Tuhan, kami memohon, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Lindungi kami dari yang jahat dan pakailah hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Berikan kepada kami keberanian seperti yang akan dimiliki oleh 144.000 orang itu. Berikan kepada kami kesetiaan yang sama. Dan jika masa kesusahan itu datang sebelum pengangkatan, jika kami dipanggil untuk menderita demi nama-Mu, mampukan kami untuk setia sampai mati. Namun pengharapan kami tetap satu, bahwa Engkau segera datang dan membawa kami pulang sebelum murka dicurahkan. Maranatha. Datanglah Tuhan Yesus. Amin.